Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ayu Rohmati, NIM 201402660 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Secara umum, kinerja dapat didefinisikan sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut dapat diukur melalui output atau manfaat program yang dilaksanakan. Secara singkatnya, kinerja adalah hasil dari sebuah target yang diharapkan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses penilaian untuk pencapaian output terhadap sebuah target. Ada beberapa elemen pokok dalam suatu ukuran kinerja. Yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Tujuan adalah pernyataan secara umum mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Sasaran adalah tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit yang disertai batasan waktu yang jelas. Sedangkan strategi adalah cara atau teknis yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Yang kedua adalah merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, atau sama dengan hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi dari kinerja tersebut. Yang ketiga, pengukuran kinerja mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. Jika kita sudah memiliki indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi dengan membandingkan hasil aktual dan indikator ukuran yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai oleh organisasi tersebut. Ada dua aspek dalam pengukuran kinerja. Yang pertama adalah aspek finansial dan non-finansial. Dalam aspek finansial, itu sendiri adalah aspek efisiensi dan efektivitas pengorbanan terhadap sumber daya yang diukur dengan melalui media anggaran. Sedangkan aspek non-finansial yang diukur adalah sebuah pelayanan. Pelayanan itu sendiri adalah produk yang dihasilkan oleh sektor publik. Tolak ukur dalam aspek non-finansial adalah kepuasan penerimaan layanan. Teknik pelaksanaannya dilakukan dengan kualitatif, yaitu kuesioner dan wawancara. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan perhitungan. Manfaat pengukuran kinerja sektor publik antara lain, yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitoring dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan tersebut telah terpenuhi. Yang selanjutnya adalah membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Ada beberapa indikator dalam pengukuran kinerja. Yang pertama adalah indikator masukan, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator yang kedua adalah indikator keluaran, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung tercapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Indikator ketiga adalah indikator hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan keluaran. Yang keempat, indikator manfaat, atau segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir adalah indikator dampak, yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik, menyatakan karakteristik indikator kinerja adalah pertama sederhana dan mudah dipahami, yang kedua dapat diukur, yang ketiga dapat dikualifikasikan misalnya dalam bentuk rasio presentasi dan angka, yang keempat diakitkan dengan standar atau target kinerja, yang kelima berfokus pada customer service, kualitas dan efisiensi, dan yang terakhir dikaji secara teratur. Penyusunan kinerja melalui 3 media. Yang pertama media anggaran, yaitu dengan membandingkan outcome dengan output. Apakah hasil yang diharapkan sesuai dengan ekspektasi kita? Yang kedua, menilai efisiensi. Apakah biaya yang dianggarkan sesuai dengan harga budgetnya? Yang ketiga, menilai efektivitas. Efektivitas itu sendiri adalah jumlah pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dysfunction behavior. Apakah dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan standar aturan. Yang kedua, melalui media akuntansi, dengan menganalisis laporan keuangan dan mengidentifikasi pendapatan dan silpa. Yang ketiga, melalui media audit. Melalui media audit, kita menerapkan opini dasar sebagai sebuah temuan. Dengan temuan, kita dapat menilai kinerja tersebut. Pengukuran kinerja sektor publik sulit dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama adalah dari ukuran biayanya. Dalam memakai actual basic, dalam menyusun biaya berdasarkan estimasi. Yang kedua, penilaian dalam output. Opini wajar dalam penyesuaian sehingga sulit menghitung output. Laporan keuangan dilaporkan berdasarkan standar akuntansi. Yang ketiga, politik versus profesional. Dalam menyusun anggaran, sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Yang keempat, sempitnya tindakan output dalam non-financial assessment, yaitu terjadi sudut pandang yang berbeda-beda. Yang kelima, ringkas versus lengkap. Dan yang terakhir adalah perencanaan versus pelaksanaan. Cara atau model yang benar yang berkaitan dengan pengukuran kinerja sektor publik, yang pertama adalah kita mengetahui situasi dan kondisi dengan cara mempelajari faktor lingkungan, sumber daya, dan mencari informasi. Yang kedua, mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, seberapa banyak suplai informasi yang dapat diberikan, yaitu dilakukan perbaikan sistem dari informasi yang belum diberikan dalam kinerja. Dan yang terakhir adalah memperhitungkan konsekuensi dan dampaknya. Menurut Mardiasmo, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system. Selanjutnya adalah konsep value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada 3 elemen utama. Yang pertama adalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Dan yang terakhir adalah efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik itu sendiri antara lain, pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan itu tepat pada sasaran. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Yang kelima, sebagai alokasi belanja yang lebih rendah berorientasi pada kepentingan publik dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan hal yang dianggap kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.